wa ta'ala menggambarkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan teman-teman akrabnya. Saya tidak mengatakan geng karena geng itu konotasinya tidak baik. Ayo, halo, nyambung ya. Jadi teman-teman akrabnya, maka kehebatan Allah diabadikan di Taurat dan Injil. Dan kalaulah kemudian menjaga sesuatu yang baik, maka orang-orang di situ orang kafir disebut sana. Yaghidul kuffar, membuat orang-orang kafir murka dan orang-orang kafir marah. Jadi kebaikan, jadi kekompakan orang baik dan orang baik itu membuat hati orang-orang yang tidak suka itu dongkol. Dongkol itu apa? Kesel. Dongkol itu marah. Ini teks Al-Quran. Dan bahkan di surat Ali Imran, jadi orang ada yang mati dengan membawa kendongkolannya itu, kemarahannya itu. Qul mutu bi ghaidhikum, matiyo kamu dengan membawa kemarahanmu itu. Nah, jadi indah sekali, ini munasabah yang indah. Maka dari itu ayat 46 para masyayikh, jadi wala tujadi alal kitab illa billati ya ahsan. Kamu jangan berdebat ngotot dengan ahli kitab. Ahli kitab maknanya orang-orang yang katanya punya narasi atau nalar aja lah saya, ya kan? Tuh, kecuali dengan cara yang baik. Karena sebetulnya jadi masalah itu sudah, dan ketika mempunyai konsep yang bagus itu kompak, kemudian jadi melaksanakannya, yang dengki, orang-orang yang dolim itu akan hancur dengan sendirinya. Allahu Akbar walhamdulillah. Maka ahli kitab itu secara khusus adalah, mohon maaf, gak usah mohon maaf juga nggak apa-apa, memang itu adalah tafsir sunnah bahwa ahli kitab wan nasoro. Nah begitu. Tapi di mana yang punya buku itu orang pinter, orang yang gemar membaca. Nah maka jadi orang-orang pinter yang punya konsep, ya kan, kemudian pada dengki, pada iri, itu iri, tapi dibalas dengan kompakan dan dengan aktivitas yang bagus. Maka mereka akan mati dengan membawa jadi kemarahannya itu. Begitu para alim yang dimuliakan Allah, kecuali yang zalim dari mereka. Katakanlah berimanlah kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Kita, Tuhan kalian, kami semuanya itu adalah satu. Itu ada hubungannya dengan firman Allah, Qul ta'alau sawa'im bainana wa bainakum, yang ada di surat Ali Imran. Ya kan, itu ada hubungannya dengan itu. Maka sini kita ketemu di dalam kesepakatan yang Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian supaya tidak kelihatan sama, kemudian nanti ada namanya konsep Allah punya anak. Nah gitu loh. Itu urutannya ke sana. Jadi kronologinya ke sana, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tetap menjadi bagian bagi orang yang mempunyai Tuhan beroknum, orang maksudnya. Jadi aku ini punya pecahannya, maka salah satunya pasti Allah. Karena awalnya kalau sama-sama Allah, sama dong dengan orang yang mengimani Allah, maka kita tambahin. Nah jadi begitu, itu memuliakan Allah. Itu konsepnya orang pinter, tapi di dalam kepinteran orang itu ada keplesetnya. Halo? Ada tergelincirnya. Zallatul alim alam. Keplesetnya, tergelincir. Halo? Sinyalnya dia agak. Oke. Sudah Sinyalnya agak. yang aku. Nah, sekarang
Jelas enggak? Jangan ngantuk Habib ya. Zallatul alim, zallatul alam. Terpelesetnya orang alim itu sama dengan terpelesetnya alam ini. Maka satu orang yang dianggap pinter, terjerumus, maka akan membawa sebagian orang. Itulah bahayanya. Jadi orang alim kalau kreatif, tapi kreatifnya negatif. Ini omongan nih para masyayikh. Halo? Putus-putus Ustaz. Sebentar. Sinyal. Iya, semalam putus-putus nggak ketika kita mendengarkan itu live itu, yang bareng. Iya. Halo. Iya, masih putus-putus sinyalnya. Halo sinyal, bersahabatlah sinyal ya. Putus-putus. Ternyata sinyal roh juga. Putus-putus sinyalnya. Oh. Halo, coba sekarang ngomong coba salah satu. Coba ngomong, Gus, ngomong Gus. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Nah, itu jelas. Ustaz Maulana coba. Iya. Oke, maka ayat yang dibaca Habib tadi, wa kadzalika anzalna ilaika, dengan demikian kami turunkan jadi Alkitab. Alkitab ini titik temu yang dulu juga disebut Alkitab, Al-Qur'an salah satu juga Alkitab. Oke? Dzalikal kitabu la raiba fi, ya kan? Kemudian sampai sekarang jadi Alkitab yang di dalamnya ada Taurat, Zabur dan Injil. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Dan orang-orang yang kami beri Alkitab, mereka mengimaninya, ya kan? Tapi di antara mereka ada yang mengingkari, ya kan? Wa min haula'i may yu'minu bi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Dan yang mengingkari, ya kan, yang mengingkari itu disebut kafir tekstual di sini. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, dan tidak mengingkari ayat-ayat kami melainkan orang-orang kafir. Ya. Mereka menggugat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Digugat, apa yang kamu bacakan itu adalah nyontek dari yang terdahulu. Satu, mereka membaca itu adalah buatan kamu, diturunkan. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Jadi bahwa Rasulullah dulu tidak bisa membaca sebelumnya dan juga tidak bisa menulis. Lalu kemudian ada Al-Qur'an dahsyat. Apakah itu hasil tulisannya dan hasil bacaannya? Coba gunakan rasionalitas kamu itu, narasi kamu itu. Padahal di ayat yang lain bahwa 163, catat dulu surat An-Nisa, nabi-nabi terdahulu juga sumbernya adalah wahyu. Maka Rasulullah yang kamu kenal dari kecil, dia tidak belajar, dia tidak menulis, dia tidak membaca, maka sumbernya dari Allah, sebagaimana para nabi kalian semuanya sumbernya dari Allah. Kenapa kalian percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, tapi ketika ke Al-Quran kalian bilang itu buatan kamu? Mana jadi akal kamu? Mana nalar kamu? Mana narasi kamu? Narasi yang tidak bagus yang seperti itu. Nah gitu. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Kedengaran tidak para alim nih? Iya. Jadi idzal lartabal mubtilun. Maka itu adalah ayat yang jelas yang berada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan siapa yang mengingkari rasionalitas yang kronologis tadi, maka itu adalah orang zalim. Maka zalim
kafir juga zalim. Hanya saja kalau sudah disebut kafir itu pasti keluar dari Islam. Tapi kalau zalim belum tentu. Ada zalim kecil, kamu zalim tuh. Tapi cuman kecil gitu. Jadi dari kecil, menengah dan gede. Jamaah dimuliakan Allah, maka kemudian jadi mereka tetap setelah berargumentasi, mereka tidak kuat argumentasi. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Aku tetap tidak percaya, harus diturunkan lagi ayat dari Tuhan. Ya, minta lagi. Kalau umat terdahulu ingin melihat turunnya Taurat, ingin melihat Allahmu itu yang menurunkannya. Kalau tidak bisa, aku tetap tidak percaya. Nah begitu, itulah. Ya. Qul innamal ayatu indallah, sesungguhnya ayat itu di sisi Allah dan kami cuman menyampaikan, kami cuman memberi peringatan, bahkan innama alaikal balagh. Jadi originalitas referensi hanya di Allah Subhanahu wa taala dan diberikan dengan cara wahyu dan kita selalu mendapatkan wahyu. Habib ketika berbicara mendapatkan wahyu dari mana? Dari Quran. Mendapatkan wahyu dari mana? Dari hadis. Mendapatkan wahyu dari mana? Dari penjabaran ini, itu adalah bagian dari wahyu. Karena wahyu itu secara bahasa adalah al-i'lamus sari', yaitu memberitahu secara cepat. SMS itu Gus Pur, kalau misalnya ditanya orang, lalu kemudian, wah aku belum dapat wahyu, akhirnya nge-WA ke Habib, Jo, aku ditanya orang, ini apa jawabnya? Itu namanya cari wahyu secara bahasa. Nah, gitu. Ya. Wahyu ya. Ya, wahyu itu adalah pemberitahuan yang cepat secara sembunyi, secara halus. Tapi wahyu secara syar'i adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala yang secara jalur formal dan kemudian diberikan kepada para nabi dan rasul saja. Kalau di bawah nabi dan rasul, kalau orang soleh namanya ilham, ya kan? Kalau orang tidak baik namanya wangsit, ya gitu. Kemudian kalau orang lebih jahat lagi namanya bisikan setan, bisikan nafsu. Tapi ketemu di kata bisikan, wangsit, pemberitahuan. Tuh, ini teks yang ada di dalam Al-Quran. Karena misalnya di surat Al-An'am surat 6 ayat 112, maka malaikat juga bisa membisikkan, setan juga bisa membisikkan, orang yang di dekat kita juga bisa membisikkan. Tadi Habib sebelum jadi subuh ngomong begini, tahu-tahu habis subuh beda, dapat bisikan dari mana lo? Nah begitu. Jadi bisikan-bisikan ini secara bahasa disebut wahyu, disebut ilham, disebut wangsit, ya kan? Jadi itu sama. Etika kalau ke Nabi dan Rasul dari Allah disebutnya wahyu. Kalau kepada selain Nabi dan Rasul dan menggunakan kata wahyu, maka dimaknai mendapatkan ilham. Seperti kayak ke ibunya Nabiullah Musa. Wa wahayna ila ummi Musa. Allah memberi wahyu kepada ibunya Musa. Kan Nabi dan jadi dikatakan memberikan ilham. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai di ayat yang ke-50. Qul innamal ayatu indallah wa innam. Nah ini istilahnya question tag, ya kan, bahwa jadi pertanyaan tapi tidak boleh dijawab, tidak perlu dijawab dan orang sudah paham. Awalam yakfihim. Adakah tidak cukup dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yang bisa dibaca, ya kan, kepada mereka. Itu adalah rahmat, adalah peringatan bagi yang beriman. Jadi Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ya kan, itu sumbernya dari Allah. Jadi mau cocok sama yang menerima tak kagak, ya kan? Maka tetap dari Allah. Ada orang yang menerima kalau cocok dengan kepinginannya dan kemauannya, ya gitu. Ada orang yang sami'na wa ata'na meskipun tidak sesuai dengan program dan planningnya.
Nah begitu. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yutla alaihim inna fi dzalika ladzikra rahmatan wa dzikra. Jaminan lagi. Apakah jadi Al-Qur'an pasti bisa menunjukkan orang? Tidak. Ya, tidak. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Ada dua syarat kalau mau menerima Al-Qur'an. Satu, kamu kudu mengagumi dan percaya sama Al-Qur'an dulu. Yang kedua, harus takut sama Allah. Maka dengan demikian, meskipun Muslim, itu belum tentu mengambil Al-Quran. Belum tentu. Tapi Alhamdulillah dia Muslim. Lalu dia mengimani Al-Quran, tapi tidak sepenuhnya mau mengambil dari Quran. Silakan baca atau catat dulu di surat jadi Al-A'raf ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min wa dzikra bihi lil bagaimana? Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Tuh, ini adalah untuk memberikan peringatan kepada orang mukmin. Lalu ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ujungnya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti ini Quran dan jangan ngikutin yang lainnya, tapi sedikit sekali yang mengikutinya, yang mengerti. Tuh, ngeri jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali. Makanya Al-Qur'anul Karim ini untuk menjadi peringatan bagi yang menerimanya dan takut kepada Allah. Setidaknya ada 3 hal. Jadi kalau mau mengambil jadi peringatan atau ilmu dari Al-Quran, 1, mengimani Allah, 2, mengimani Rasul. Maka kemudian jadi menerima Al-Quran karena itu firman Allah kepada Rasul. Tapi kalau itu tidak, maka dia baca-baca Quran, punya Al-Quran untuk apa? Untuk perhiasan saja, untuk kelihatannya. Itu Muslim kita dengan yang begini ini. Tapi itulah lahan kita, itulah dakwah, itulah ini semuanya. Ya, qul kafa billahi baini wa... Ya, lanjut dulu, tinggal 1 ayat. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Kalau memang terjadi clash, apa, berbenturan pikiran, sebentar, oke. Iya, benturan konsep. Coba apa yang dikatakan, dibimbingkan oleh Allah, qul kafa billahi baini. Ya wis, kalau memang kamu juga tidak percaya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi antara kami dan kamu. Allah lah yang mengetahui langit dan bumi. Maka siapa yang beriman kepada kebatilan dan kufur kepada Allah dan ayat Allah, maka mereka orang-orang yang merugi. Dan ini semua para nabi mengatakan itu, jamaah. Semua para nabi ketika sudah menjelaskan, menjabarkan dan seterusnya, tahu-tahu pada nggak mau, ya udah. Jadi saksi kami adalah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, qul ayyu syai'in akbarus syahadah. Iya. Jadi saksi yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jadi globalnya, namanya dalam tafsir disebut makna al-ijmali, ya kan? Jadi makna global. Di dalamnya ada beberapa pointer-pointer dan dianggap nanti yang penting bisa ditekankan. Istilah tafsir ma tursyidu ilaihil ayat, apa yang dikandung dan diarahkan oleh ayat-ayat ini. Maka 1 adalah berkomunikasi baik dengan orang cerdas dan orang pinter. Itu 1. Hanya orang bodoh
surat Al-Khatabahumul jahiluna qalu salama. Begitu juga ciri orang munafik itu salah satunya wa idza khasama fajara. Ketika dia diajak ngomong dengan baik-baik, diskusi dengan baik, malah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya begitu. Ini, halo, masih nyambung Agus? Masih nyambung nggak? Oh ya, jadi seperti itu. Maka satu adalah halo, iya, ya, putus ini ya. Saya kira ini semuanya kemarin dipasang ini sebetulnya, bukan yang lama. Jadi baru kok. Ya, apa belum familiar ya? Biasanya kalau baru itu Habib itu oke banget tuh. Iya. Tidak stabil, Ustaz. Oh ya udah. Oke. Stabil semuanya begitu. Oh ya udah, jangan mancing-mancing ya kalau begitu ya. Oke, jadi kita harus eksis bersama orang-orang pinter. Itu adalah argumentasi, adu dalil, tapi tetap dalam keadaan tenang. Siapa yang marah kalah duluan pasti. Ini ilmu gulat. Makanya nafasnya kudu panjang. Orang yang lari 10 kilo, yang ngotot di awal, jatuhnya nanti di awal. Al-mutasaqituna fi lari, ya kan? Nah, jadi orang yang berguguran di lari, oke? Jadi orang yang berguguran di ungkapan al-mutasaqituna fi tariqid dakwah, orang yang berguguran di jalan dakwah. Halo? Kedengaran? Ya, makanya harus ngatur sembako supaya jadi yang paling banyak nafasnya, yang lapang dadanya. Siapa yang lapang, yang panjang nafasnya, itu yang akan sampai ke garis finish. Jangan berguguran baru 1/4 perjalanan. Apalagi pada membuat rumah sendiri, maka berarti sudah jadi luar biasa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Argumentasi ada jadi nalar yang terstruktur dengan baik ini adalah dengan dialog dan diskusi ilmu pengetahuan dengan para ahli kitab. Ahli kitab itu orang pinter namanya. Iya, luar biasa. Itu sebetulnya di antara poin yang penting. Tapi nanti ada titik temu akhir. Di akhir tidak ada ketemu. Ya udah, kalau begitu istilah Al-Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ya udah, kamu berjalan di dalam khutmu dan kami tetap berjalan, dan yang menyaksikan adalah Allah. Kata ini, menyaksikan adalah Allah, itu nanti di akhirat semua orang akan menghadap Allah, wa kullun atihi yaumal qiyamati farda. Jadi kemudian dengan seluruh idenya, membawa seluruh gagasannya, membawa seluruh karyanya, yang akan menjadi pemutus utama dan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa jangan dibawa ke akhirat. Kalau bisa cari titik temu di dunia ini supaya ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu makna globalnya, dan bersama poin-poinnya silakan siapa yang akan mendetailkan di beberapa poin. Ya. Kalau